Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada. Tidak lupa kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Anda yang merayakan ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan di tengah-tengah rumah tangga Anda. Kiranya Tuhan memberkati hidupmu dan rumah tanggamu. Kami juga selalu berdoa bagi saudara-saudari yang masih terbaring lemah di tempat tidur, baik di rumah sakit maupun di rumah Anda. Kiranya Tuhan menjawab doa-doa kita untuk kembali sehat dan dapat beraktivitas bagaimana biasanya. Dan saat ini juga kami mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara-saudari korban bencana alam yang berada di Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan seluruh keluarga dan para korban yang saat ini belum ditemukan. Kiranya Tuhan memberikan petunjuk bagi Basarnas untuk dapat menyelamatkan dan mencari para korban yang hilang hingga saat ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi kita sekalian. Dan sebelum kita memulai segala sesuatu aktivitas dalam satu hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini yang diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9. Begini dikatakan, "Berikanlah kepada hambamu ini hati yang penuh pengertian untuk menjadi hakim atas umatmu dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menjadi hakim atas umatmu yang besar ini?" Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, setiap orang memiliki tujuan hidup yang diprioritaskan. Apalagi ketika terkait hal itu dengan harta, takhta, dan kehormatan, dan juga kesehatan serta umur yang panjang. Bahkan tidak segan-segan dalam beberapa kasus manusia terkadang mengorbankan sesamanya demi tujuan prioritas tersebut. Mereka akan selalu berusaha menghalalkan segala cara. Setiap orang diberi pilihan antara hikmat atau kesenangan dalam hidup ini. Dan inilah pilihan yang diberikan kepada Salomo. Dan ia memilih hikmat. Mungkin dunia akan menarik perhatian dan menjanjikan kenyamanan, tetapi itu tidak akan pernah memuaskan kehidupan manusia. Hanya Tuhan yang akan mencukupkan dengan kuat untuk membimbing melalui hidup ini dan menuju kehidupan selanjutnya. Jika seseorang boleh meminta, manakah yang akan ia minta? Sesuatu yang menyenangkan diri sendiri atau yang menyenangkan orang lain? Di dalam dunia yang individualisme ini dan egois ini, kemungkinan besar seseorang akan meminta sesuatu yang menyenangkan dirinya sendiri. Saudara-saudari, seorang raja bisa saja meminta umur panjang, kekayaan, dan nyawa musuh ketika ia memulai pemerintahannya. Tetapi ketika firman Tuhan ini berbicara kepada Salomo mengatakan bahwa dia hanya meminta hikmat untuk dapat memimpin umat Allah. Salomo mengajukan permintaan yang mungkin tidak biasa bagi kita manusia di dunia. Atas kesadaran sebagai seorang raja yang muda, yang belum berpengalaman, ia meminta hati yang mampu menimbangi perkara dan membedakan antara yang baik serta yang jahat. Ini adalah sebuah permintaan yang tidak egois, tidak instan, dan tidak mengandung konsekuensi yang tidak mudah. Permintaan agar dimampukan bertanggung jawab atas kepercayaan yang Tuhan berikan sebagai raja dan untuk kepentingan umatnya yang dipimpinnya. Tuhan melihat dan memandang baik permintaan Salomo itu dan memberikan hati yang penuh hikmat dan pengertian. Bahkan dia juga memberikan apa yang tidak Salomo minta, yaitu kekayaan dan kemuliaan. Salomo pun bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudari, terkadang ketika kita mendapatkan suatu pilihan, kita lebih cenderung untuk memilih yang instan, yang mudah, yang nyaman, dan menyenangkan. Semua itu berorientasi pada diri sendiri, bukan kepada kehendak Tuhan atau kepentingan sesama. Karena itu marilah kita mulai bertanya kepada Tuhan, di mana Tuhan dan sesama kita akan kita tempatkan
dalam setiap pilihan dan keputusan kita. Biarlah kita bisa memilih yang benar dan baik, karena meminta dan pilihlah yang perlu untuk pekerjaan Tuhan dan kebaikan sesama. Mari saudara-saudari, dalam memulai segala aktivitas, utamakan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.